Ya, terima kasih Good People karena Anda masih bersama kami dalam Fakta Terkini. 2 bulan jelang berakhirnya masa jabatan dari Presiden Joko Widodo, ia rombak kabinet. Jatuh menteri dari PDI Perjuangan dipangkas. Ia menyebut reshuffle kabinet diperlukan demi mempersiapkan proses transisi pemerintahan agar berjalan baik, lancar, dan efektif. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Perombakan kabinet kembali dilakukan Presiden Joko Widodo Senin pagi. Presiden melantik sejumlah menteri, wakil menteri, hingga kepala badan. Ada juga menteri baru yang diangkat menggantikan 2 menteri asal PDI Perjuangan yang tak lagi menjabat. Selain itu, Jokowi juga menambah kursi untuk jabatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Menteri pertama yang dilantik adalah Bahlil Lahadalia. Sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil menggantikan menteri yang dulu diajukan PDI Perjuangan, Arifin Tasrif. Posisi Bahlil yang sebelumnya merupakan Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kemudian digantikan Rosan Roslani. Rosan merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju yang mengusung paslon Prabowo Gibran pada gelaran Pilpres lalu. Jokowi juga mengangkat Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum dan HAM. Politisi Gerindra ini menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh politisi PDIP Yasona Lawli. Supratman sebelumnya menjabat anggota Komisi 7 DPR RI pada periode 2019 sampai 2024. Sementara, jabatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika diisi politisi Gerindra lainnya, Angga Raka Prabowo. Dalam masa kampanye Pilpres 2024, Angga merupakan Direktur Media Prabowo Gibran. Meski hanya tersisa 2 bulan masa kerja di pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, namun Presiden Joko Widodo berpesan jika reshuffle kabinet kali ini diperlukan demi mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan baik, lancar, dan efektif. Sudah barang tentu Bapak Presiden atas arahannya untuk melakukan beberapa langkah-langkah dalam rangka percepatan, terutama dalam mengoptimalkan potensi dan produksi sumber daya alam kita dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Sementara, Rosan mengaku tak punya target muluk-muluk. Yang terpenting adalah menyelesaikan dan menyempurnakan program dan target yang dicanangkan menteri sebelumnya. Program-program yang sudah dicanangkan ini harus kita selesaikan. Dan pencapaian-pencapaian yang sudah sangat luar biasa yang dilakukan oleh Pak Menteri Bahlil ini ya kita akan teruskan dan tentunya akan kita sempurnakan sehingga target-target yang sudah dicanang ini bisa dilaksanakan dengan baik. Selain melantik menteri dan wamen, Jokowi juga melantik sejumlah kepala badan. Taruna Ikrar dilantik menjadi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, menggantikan Penny Lukito. Selanjutnya, ada nama Hasan Nasbi. Ia dilantik sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dan yang terakhir, ada dosen Institut Pertanian Bogor, Dadan Hidayana, yang dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Oktabari melaporkan untuk NET. Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi di penghujung masa jabatannya menuai sorotan. Pengamat menilai perombakan kabinet tidak ada urgensitasnya, terutama dari sisi kinerja. Masing-masing 1. 2 bulan menjelang akhir masa jabatannya, tiba-tiba saja Presiden Joko Widodo merombak kabinetnya. Istana sebut perombakan kabinet dilakukan demi transisi pemerintahan ke Prabowo berjalan baik. Sisa waktu 2 bulan ini akan digunakan untuk memaksimalkan sinkronisasi pemerintahan agar berjalan efektif dan efisien. Pengamat politik menilai perombakan kabinet di ujung kekuasaan tidak ada urgensinya, terutama dari sisi kinerja. Selain itu, perombakan kabinet dilakukan hanya karena Jokowi ingin menunjukkan kepada publik bahwa ia total mendukung pemerintahan Prabowo, mengingat di sana ada sang putra, Gibran Rakabuming Raka. Reshuffle sementara periode jabatan tinggal 2 bulan lagi, ini sesuatu praktek yang tidak lazim gitu ya. Ya dalam pemerintahan manapun itu tidak lazim. Ketika masa jabatannya tinggal 2 bulan kemudian ada reshuffle. Ya sebaiknya hal-hal seperti itu dihindari karena akan menimbulkan kontroversi di masyarakat ya. Karena masyarakat mungkin akan menduga-duga ya, mengapa kemudian
masa yang tinggal 2 bulan lagi itu harus ada reshuffle ya. Apakah ada kepentingan politik di sana? Meski di reshuffle Presiden Jokowi, Yasona Lawli sebut jabatan adalah amanah dan pergantian jabatan di pemerintahan merupakan hak prerogatif Presiden. Meski begitu, isu pergantian dirinya sudah diketahui sebelumnya dan sudah ia persiapkan. Namun ia tak tahu alasan pasti di balik pencopotan dirinya dari kursi Menkumham. Apakah Pak Presiden menyampaikan alasan di balik reshuffle ini, Pak? Hanya tinggal 2 bulan lagi soalnya. Nggak ada. Saya juga nggak mau. Ini kan jabatan kan amanah, dan soal reshuffle mengganti apa itu sepenuhnya kewenangan hak prerogatif, itu hak prerogatif Presiden. Jadi makanya seperti yang 2 hari lalu saya katakan, karena memang kita sudah menangkap sensi itu dan saya sudah tahu. Saya katakan saya lebih dari siap. Bahkan saya sudah menyampaikan ke Duran, ke beberapa staf yang saya, be ready, siap-siap. Apapun tugas Yasona Lawli sebagai Menkumham digantikan politikus Gerindra, Supratman Andi Aktas. Supratman Andi Aktas merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024 yang tercatat sebagai anggota Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara. Irman Agustianto, Rindianto melaporkan untuk NET.